Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan Lintang Resi Pratiwi, Ingeluki Pamela, saya sendiri Cindy Veronica, dan Febriana Cynthia Arya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan penganggaran. Next slide. Untuk presentasi kali ini akan langsung dibacakan oleh teman saya, Ingeluki Pamela, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan perencanaan dan penganggaran. Yang pertama itu adalah tujuan pertamanya adalah perencanaan. Dalam hal ini, pengambilan keputusan dilakukan di awal. Lalu yang kedua ada koordinasi. Koordinasi di sini merupakan pembagian informasi pada seluruh organisasi. Nah, proses ini tuh melibatkan komunikasi top down dari tujuan dan prioritas organisasi, sama halnya dengan komunikasi bottom up. Lalu tujuan ketiga yaitu memfasilitasi pengawasan manajemen puncak. Nah, pengawasan ini terjadi dalam bentuk kajian pratindakan sebagai rencana yang telah dinilai, didiskusikan, dan diterima pada saat tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam organisasi sebelum tindakan diambil. Lalu tujuan terakhir yaitu motivasi. Rencana dan anggaran ini menjadi target yang mempengaruhi motivasi manajer karena target dihubungkan dengan evaluasi kinerja dan pada gilirannya berhubungan dengan berbagai imbalan organisasi. Lalu selanjutnya siklus perencanaan. Terdapat 3 siklus. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Mencakup proses yang relatif luas mengenai misi, tujuan, dan arti dari misi dan tujuan terbaik organisasi yang dapat dicapai. Yang kedua ada penganggaran modal, seringkali disebut dengan pemrograman, melibatkan identifikasi dari program tindakan khusus, yaitu proyek yang diimplementasikan atau investasi yang akan dilakukan untuk beberapa tahun ke depan dan spesifikasinya dari masing-masing sumber daya yang akan digunakan. Lalu yang terakhir ada penganggaran operasional. Penganggaran operasional atau tahunan, yaitu penganggaran untuk jangka pendek yang melibatkan persiapan rencana keuangan jangka pendek sebuah anggaran biasanya untuk tahun fiskal berikutnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ino. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Febriana Cynthia Arya, dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu penentuan target. Nah, di luar rencana produksi tertulis yang menjelaskan tujuan, strategi, dan hasil yang diharapkan organisasi, rencana dan anggaran menjadi target yang mempengaruhi motivasi manajer, karena target dihubungkan dengan evaluasi kinerja dan juga berbagai insentif. Proses penganggaran sendiri merupakan target kinerja yang paling umum digunakan pada level manajemen dan organisasi laba. Target penganggaran merupakan hal yang lumrah dalam keuangan. Mereka biasanya dinyatakan pada tahun fiskal atau atas dasar tahunan. Next. Nah, ada 3 tipe target kinerja keuangan. Yang pertama ada target berbasis model, historis, dan negosiasi, target tetap versus target fleksibel, dan yang terakhir ada target internal versus target eksternal. Next. Yang pertama yaitu ada target berbasis model, historis, dan negosiasi. Target berbasis model sendiri merupakan model yang diturunkan dan diprediksi kinerja yang memungkinkan dalam sebuah rangkaian periode pengukuran. Lalu target historis adalah target yang diturunkan secara langsung dari kinerja sebelumnya. Misal, manajemen laba diminta untuk meningkatkan 10% laba dari tahun sebelumnya. Terus yang terakhir ada target negosiasi. Target negosiasi sendiri merupakan target yang dinegosiasikan antara manajer level atas dengan manajer level bawah. Next. Selanjutnya ada target tetap versus target fleksibel. Nah, target tetap sendiri merupakan target yang tidak berubah selama periode waktu yang diberikan. Sementara target fleksibel merupakan target yang bisa berubah sesuai dengan kondisi apa yang terjadi. Next. Lalu yang terakhir ada target internal versus target eksternal. Target internal sendiri merupakan target yang pendekatannya itu berfokus pada internal perusahaan. Sementara target eksternal ini pendekatannya penentuan target itu melibatkan evaluasi dan acuan kinerja yang relatif membandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Next.
Terus ada penetapan target kinerja keuangan umum. Target kinerja keuangan itu harus menjadi seberapa menantang. Masalah pertama, penentuan target kinerja keuangan adalah seberapa sulit atau seberapa menantangkah penetapan target tersebut. Nah, untuk tujuan perencanaan, target anggaran itu seharusnya menjadi perkiraan terbaik yang tidak bias. Target anggaran seharusnya sama dengan kinerja yang diharapkan, yaitu dengan kemungkinan 50% kesempatan untuk tercapai, sehingga mungkin terlewatkan untuk dilampaui. Tapi untuk tujuan motivasi, tingkat target yang disesuaikan seharusnya memiliki paling tidak beberapa kelonggaran. Next. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh teman saya, yaitu Cindy Veronica. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu meningkatnya komitmen manajer. Next slide. Oke, tingginya target anggaran yang dicapai meningkatkan komitmen manajer untuk mencapai target. Sebagian besar manajer beroperasi pada kondisi yang tidak pasti, dan kinerja mereka juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang tidak dapat dipastikan. Hal ini sudah kita ketahui bahwa manajer bekerja pada tingkat yang tidak pasti karena kita harus mengontrol bagaimana para karyawan kita, bagaimana budaya perusahaan kita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manajer harus memiliki trik yang tepat agar target anggaran mereka dapat dicapai. Next. Tingginya pencapaian target melindungi manajer untuk memperhatikan tingkat pengaruh yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak terduga, dan mengizinkan beberapa dari mereka jika ada untuk merasionalisasikan kegagalan mereka dalam mencapai target. Mereka tidak memiliki hal lain kecuali harus berkomitmen dengan pencapaian target mereka. Oleh karena itu, para manajer biasanya mereka hanya berfokus tentang bagaimana pencapaian target yang telah ditentukan. Tetapi mereka juga harus mengesampingkan seperti pengaruh-pengaruh yang ada, seperti bagaimana hal-hal kecil yang memang tidak mempengaruhi kinerja pada akhirnya. Next slide. Perlindungan terhadap proyeksi yang meyakinkan. Tingginya target anggaran yang akan dicapai melindungi organisasi terhadap biaya dari proyeksi pendapatan yang meyakinkan. Hal ini bisa terjadi karena seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita memiliki target anggaran yang tinggi, maka perusahaan atau organisasi serta manajer mereka memiliki proyeksi terhadap pendapatan mereka yang akan capai, berapa biaya yang harus mereka capai, berapa biaya yang harus mereka keluarkan pada akhirnya. Oleh karena itu, akumulasi yang dimiliki oleh perusahaan akan lebih jelas pada akhirnya. Next. Pencapaian tertinggi manajer. Yang pertama, yaitu target anggaran tinggi yang tercapai memotivasi atau bahkan membuat manajer merasa seperti pemenang. Hal ini sudah jelas. Mengapa? Karena ketika target tinggi yang tercapai, manajer akan merasa seperti pemenang karena mereka akan merasa bahwa targetnya atau pencapaiannya akan tercapai atau berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas atau kemampuan mereka dalam melaksanakan tugasnya atau kontrol bisa menjadi patokan atau tolak ukur mereka ke depannya menjadi lebih baik. Yang kedua, yaitu manajer yang merasa memiliki kecakapan dan kemampuan lebih, memiliki keinginan kuat untuk bekerja keras. Hal ini sudah kita ketahui bahwa ketika memiliki pencapaian tinggi atau memiliki tujuan yang tinggi pada suatu perusahaan, suatu manajer akan memiliki keinginan yang kuat untuk bekerja keras karena mereka memiliki tujuan yang lebih besar pada akhirnya untuk mencapai target anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya. Next slide. Oke, pengurangan biaya intervensi dan mengurangi biaya game playing. Yang pertama yaitu pengurangan biaya intervensi. Target anggaran yang dapat dicapai mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk intervensi dari hierarki yang lebih tinggi dalam organisasi. Hal ini dimaksudkan bahwa ketika kita memiliki intervensi dari pihak yang lebih tinggi, biaya yang dibutuhkan lebih banyak tentang bagaimana cross-check pada akhirnya, tentang bagaimana manajemen tingkat tinggi melakukan cross-check pada manajer tingkat bawah. Hal ini membutuhkan biaya yang lebih banyak dan lebih besar serta memakan waktu yang lebih lama. Lalu, ada mengurangi game playing. Rancangan yang dikaitkan dengan pencapaian anggaran pada banyak organisasi yang melibatkan bonus, promosi, dan keamanan kerja, yang juga sangat penting bagi manajer yang berada pada kondisi berbahaya karena kegagalan pencapaian target anggaran. Next slide.
Eh, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lintang Reki Pratiwi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai seberapa besar seharusnya pengaruh bawahan dalam menentukan target mereka. Memperbolehkan karyawan untuk berpartisipasi dan memiliki pengaruh pada proses penentuan target kinerja dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama yaitu meningkatkan komitmen manajer pada pencapaian target. Mereka yang mana karyawan yang secara aktif terlibat dalam penentuan target kinerja lebih mungkin untuk memahami mengapa target tersebut bisa ditentukan. Yang kedua yaitu berbagi informasi. Manajer yang dekat dengan bisnis lokal dapat memberikan informasi yang bermanfaat pada atasan mengenai potensi dan risiko bisnis. Lalu manfaat yang ketiga yaitu kognitif, akan mendorong manajer untuk berpikir mengenai cara terbaik untuk mencapai targetnya. Next slide. Selanjutnya itu ada praktik perencanaan dan penganggaran serta kritik yang ada. Horizon perencanaan perusahaan umumnya berjangka pendek. Kurun waktu 1 tahun atau kurang itu ada 34%, 2-3 tahun itu 20%, 4-5 tahun 38%, dan lebih dari 5 tahun itu terdiri dari 7%. Hal tersebut dipengaruhi oleh lamanya siklus bisnis, lag antara investasi dan juga pembayarannya. Sebagian besar perusahaan memulai proses penganggaran mereka 4-6 bulan sebelum tahun fiskalnya berakhir dan menyelesaikan selama 2 bulan terakhir. Pada sebagian besar proses penganggaran membutuhkan sekitar 4 bulan untuk menyelesaikannya. Kritik yang ada memberikan sejumlah saran untuk perbaikan. Beberapa saran ini untuk modifikasi yang relatif sedikit pada proses perencanaan dan penganggaran tradisional, seperti perbaikan rencana yang lebih sering atau menggunakan standar kinerja relatif daripada menganggarkan standar dalam mengevaluasi kinerja dan penyediaan insentif. Next slide. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.